Silakan masuk Mas Adil. Permisi Bu. Ya, silakan masuk Mas. Oh ya. Ibu duduk. Saya buka ya. Assalamualaikum Mas Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adil gimana kabarnya? Mungkin buat Anda ini kurang baik sih Bu. Kurang baik ya. Oke. Apa nanti kita Mas Adil bisa ceritakan ya? Kesibukannya apa nih sekarang Mas Adil? Mungkin cuman volley doang sih, volley terus kerja, terus kerja part-time ya, terus sekolah gitu aja sih. Wah, sibuk banget ya Mas ya? Ya buat ini sih, buat jajan juga di minggu gitu. Ya, tentang orang tua ya Mas. Ya, biar mandi. Oke. Kita mulai aja ya Mas. Oke. Ya Mas Fadil, sebelum konseling ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dan konseling ini berjalan secara lancar ya Mas. Kita buka dengan berdoa mulai. Cukup. Kita mulai aja ya Mas. Oke. Jadi saya sebagai konselor di sini, saya menjelaskan kegiatan kali ini yang akan kita laksanakan ya. Kita akan melakukan konseling individu. Sebelumnya tadi udah pernah konseling individu belum? Sepertinya belum sih, yang lebih fokus tuh belum. Mungkin kayak konseling cuma ke beberapa temen doang sih. Oh gitu. Jadi di sini saya bantu jelaskan dulu ya konseling individu itu apa. Jadi konseling individu itu adalah sebuah layanan yang diberikan kepada individu yang memiliki permasalahan. Kita di sini bertugas untuk memberi solusi. Tapi solusi itu datang dari individu itu sendiri. Jadi kita membantu membimbing, membantu menemani, mendengarkan cerita seperti itu. Jadi di sini Mas Fadil itu terbuka aja, nggak usah ragu-ragu karena ini akan kita rahasiakan dan saya akan menjaga tidak akan keluar dari lingkup kita. Itu ya Mas. Bersedia Mas Fadil? Bersedia sih, karena juga saya butuh tempat untuk bercerita. Karena kan kalau bercerita sama orang lain itu kadang kayak kita takut buat privasi kita kebongkar nggak ya kalau sama orang lain gitu. Privasi issue gitu ya Mas. Nah, konseling ini akan kita laksanakan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kalau misal memang perlu konseling lanjutan, perlu layanan lanjutan, bisa Mas Fadil konsultasikan ke saya mengenai jadwal. Bisa kita lakukan di lain hari ya. Oke. Sekarang kita masuk dalam apa yang Mas Fadil rasakan. Kenapa Mas Fadil memutuskan untuk melakukan konseling pada hari ini? Oke. Mungkin setiap orang tuh pasti punya pencapaian yang dimana punya goals masing-masing. Tapi di sini tuh kadang rasa aku masih kurang percaya diri sama diriku sendiri gitu. Kayak aku masih takut buat kayak apa aku bisa ya mencapai kayak orang lain gitu. Aku masih ngerasa kurang percaya diri, padahal aku tuh di belakang kayak udah berusaha. Mungkin ini misal dari segi nilai, kok aku gak bisa ranking 1 ya. Tapi di mana aku di akhir di belakang itu tuh aku sering belajar gitu, sering les segala macam. Cuman kenapa aku nggak bisa mencapai tujuan tersebut? Jadinya kayak rasa minder sama diri sendiri gitu. Apakah emang gak mampu ataukah aku nggak sanggup buat mencapai kayak mereka gitu. Terus dari segi penampilan juga kadang kayak orang bisa cantik, orang bisa cakep ya. Dan aku mungkin begini aja ya gitu. Masih kayak aku merasa badan muncul ya, jerawatan segala macam. Terus merasa aku badan mukaku hitam gitu. Jadi kayak gak pernah pede buat ketemu orang gitu. Jadi yang dimana akhirnya aku malu ketemu orang, malu atau berinteraksi sama orang. Jadinya itu alasan aku jadi gak punya teman itu sih. Karena aku ya kalau buat ngobrol sama orang tuh udah minder duluan gitu. Aku nggak percaya sama apa yang aku bisa gitu. Jadi kayak selalu merasa takut gitu ya. Tapi untuk apa yang Mas Fadil rasakan ini ya, Mas Fadil kan tadi kan merasa maaf ya Mas seperti kurang lihat orang lain cantik, lebih ganteng gitu kan. Mas Fadil kayak ada pernah gitu seperti kayak mungkin dibully atau hal-hal lain yang bikin Mas Fadil itu kurang percaya diri seperti apa yang Mas Fadil sampaikan? Mungkin pernah sih, yang dimana mungkin bukan dibully ya, kayak ada kata-kata keluar dari orang tua yang dimana mungkin nih orang tua bilang kamu itu banget sih gitu. Walaupun dia konteksnya mungkin makanya jangan main terus biar gak hitam gitu. Jadi kayak
agak kurang percaya diri gitu. Terus kayak, kok kamu mukanya jadi jerawatan sih, pakai skincare apa gitu kan. Jadi kan kepikiran kan, yang dimana emang timbulnya ketidakpercayaan itu dari internal sendiri sih gitu. Iya, Yang akhirnya tuh jadi buat ketemu orang tuh kayak, apa orang semua mikir kayak gitu ya gitu sih. Padahal kan nggak semuanya Mas Fadil rasa, tapi orang lain maksudnya yang seperti itu. Jadi di sini kan Mas Fadil berarti overthinking ya Mas. Overthinking karena mungkin ada penyampaian dari orang tua yang kurang enak dengan Mas Fadil. Kira-kira ada nggak hal lain selain penyampaian dari orang tua yang kurang pas? Mungkin nggak ada sih, orang tua atau faktor lain mungkin nggak ada ya. Cuma itu dari awalnya dari orang tua, yang dimana kan ya orang tua kan keluarga inti ya, otomatis dia bakal ngaruh ke depannya gimana gitu. Jadi yang pikiran apakah ucapan dari orang tua itu juga dipikirkan sama orang lain juga. Jadi itu yang menimbulkan aku berkurang percaya diri dari segi penampilan, dari segi prestasi dan lain sebagainya gitu sih. Berawal dari situ ya. Ya. Oke, saya mengerjakan berdasarkan karena orang tua juga ketemu terus kan ya di rumah dengan orang tua yang menyampaikan gitu. Mungkin Mas Fadil berpikir kayak, loh kok kayak gitu kan mungkin ya Mas. Nah di sini saya ada teknik atau ada cara yang mungkin bisa membantu Mas Fadil untuk sedikit lega menyampaikan perasaan Mas Fadil ya. Jadi di sini saya menggunakan teknik kursi kosong. Kursi kosong itu teknik di mana Mas Fadil itu menjadi dua bagian dari diri Mas Fadil. Bagian satu itu jati diri Mas Fadil, dan bagian duanya Mas Fadil menjadi rasa percaya diri Mas Fadil punya. Jadi di sini Mas Fadil itu menyampaikan apapun yang Mas Fadil rasakan kepada jati diri percaya diri yang Mas Fadil punya ini. Mas Fadil paham? Oke, kita coba ya. Baik, Mas Fadil boleh. Oke. Mas Fadil boleh duduk di sini. Fadil sudah siap ya. Mas Fadil ikuti arahan dari saya ya. Jadi pertama Mas Fadil bayangkan di kursi ini ada sosok bagian dari diri Mas Fadil yang percaya diri. Bagian dari Mas Fadil yang mempunyai rasa berani dan yakin akan diri sendiri. Mas Fadil mencoba mencurahkan perasaan apa yang ingin Mas Fadil sampaikan kepada rasa percaya diri Mas Fadil. Bisa dimulai. Mungkin membayangkan ya, kalau yang di orang sini itu aku diri sendiri yang percaya diri. Cuma mau ngomong sih, kok kamu bisa percaya diri itu, yang dimana aku belum ada pencapaian apapun gitu. Itu yang pertama. Terus kok kamu bisa sih sepede itu, mungkin sepercaya diri itu, yang dimana aku tuh pun masih ngerasa insecure sama orang gitu. Aku gak secocok itu, yang dimana orang tua pun bilang, kamu kok mukanya hitam banget sih, gak kayak adik yang lain. Kamu kok jerawat sih, padahal dari keturunanmu, orang tua mama sama papamu gak pernah ada yang jerawatan. Kok kamu bisa jerawatan kayak gitu sih? Kamu bisa gitu loh, sepercaya diri itu, kayak bisa pedenya kayak kamu tuh bisa diterima di semua orang gitu. Sedangkan yang aku rasain sekarang tuh, aku gak bisa buat bisa sepede yang kamu sekarang di depan aku ini. Aku sudah membayangkan kamu dengan gagahnya lihat aku dan dengan percaya dirinya, sedangkan aku di sini yang aku bawa tuh aku rasa insecure, takut dan lain sebagainya lah. Kok bisa sih? Oke, bagus Mas Fadil. Sekarang Mas Fadil boleh pindah di kursi ini. Oke. Saya ingin Mas Fadil di kursi ini menjadi Mas Fadil yang percaya diri dan sampaikan kepada Mas Fadil yang sekarang, yang dari lubuk hati Mas Fadil, yang benar-benar Mas Fadil itu percayaan Mas Fadil. Oke. Jadi sini aku jadi paling percaya diri buat ngomong yang kamu, yang dari dirimu yang masih kurang percaya diri ya. Mau kamu tuh apa? Gitu. Kenapa kamu harus mendengarkan orang lain? Kenapa kamu harus mendengarkan opini orang lain? Kenapa kamu ya gak bersyukur tentang dirimu sendiri gitu? Kamu loh hebat. Kamu bisa prestasimu banyak, kamu bisa volley, kamu bisa olahraga, kamu bisa gym, badanmu bagus. Lihat deh di Instagrammu, lihat deh di sosial mediamu, lihat deh
komentar-komentar di sosial mediamu. Emang ada yang menjadi kamu? Gak ada kan? Pikiran kamu doang yang bikin kamu kayak gitu. It's okay orang tua bilang gitu, kamu gak usah dengerin. Dengar aja yang positifnya aja. Jadilah dirimu sendiri, kamu bersyukur sama dirimu sendiri. Setiap orang tuh punya kelebihan, gak pernah ngasih kekurangan. Tuhan gak mungkin ngasih kekurangan ke orang lain, pasti kelebihan. Oke, misalnya kamu sekarang insecure karena kamu hitam atau jerawat. Ada orang yang punya tangan kan, ada orang yang punya kaki. Mereka insecure enggak, tetap berjalan kan hidupnya. Kamu terusnya bersyukur sama dirimu sendiri. Itu aja juga gak paham. Oke, bagus sekali Mas Fadil sudah bisa menambahkan yang Mas. Oke, boleh kembali ke kursi ini. Coba Mas Fadil menanggapi apa yang telah dikatakan bagian dari Mas Fadil yang percaya diri tadi. Oke, kamu tadi bilang bahwasannya aku harus bersyukur apa yang aku punya ya. Cuman yang dimana kan setiap orang, apalagi orang tua deh, bilang ke anaknya kayak gitu kan, pasti kita kepikiran kan. Jadi kita berpikir, oh berarti orang lain bakal kepikiran kayak gitu juga, gitu loh. Kamu tahu di sosial media mungkin orang-orang nggak mau cerita aku atau bagaimana ya. Cuman dari orang tua sendiri yang dimana orang tua itu orang terdekat bilang kayak gitu ke aku, gitu loh. Kan orang-orang di sosial media itu cuma melihat dari layar HP doang kan, nggak secara langsung. Makanya itu, gimana kalau mereka ketemu secara langsung, apakah bakal berpikiran kayak orang tua aku tuh enggak. Makanya aku selalu insecure. Terus aku juga, kamu bilang aku bisa tulis segala macam, cuman aku masih di stuck di itu aja gitu. Itu sih, makanya aku gak pernah percaya diri. Oke, sekarang saya minta kembali ke kursi Mas sebelah sini. Oke, tanggapan lagi dari rasa kurang percaya diri Mas Fadil. Oke, kamu kan di sini cuman dengerin omongan itu tuh dari dua orang tua kamu doang kan? Kamu pernah nggak orang lain tuh ngomong kayak gitu ke kamu? Gak pernah kan? Dan yang dimana? Coba deh kamu berkaca berjam-jam, berkaca dan lihat dirimu kamu sendiri. Kamu tuh gak ada kurangnya. Ibaratnya kayak gini deh. Orang-orang pasti pertama kali lihat kamu, pasti kamu positive vibes. Kamu aja yang pas berpikiran kemana-mana. Kalau misalnya kalau kamu percaya diri sama diri kamu, emang ada teman kamu yang nyengir kamu, sahabat kamu deh. Lihat mereka nyengir kamu nggak? Mereka setiap hari memuji kamu. Misalnya kalau kamu ketemu pakai baju yang bagus, pasti mereka bilang ih cakepnya, ih gantengnya, itu kan. Gak pernah mereka bilang ih jerawatan ini jelek. Gak pernah mereka bilang itu. Padahal itu sahabat kamu sendiri yang kamu nggak pernah banding orang tua kamu. Makanya pikir, gak usah dari kata orang lain dan bersyukur sama dirimu sendiri. Oke, bagus Mas Fadil. Oke, silahkan kembali ke kursi yang di sini. Oke, Mas Fadil sudah bagus banget melakukan teknik ini. Saya ingin bertanya kepada Mas Fadil, gimana rasanya Mas Fadil mengungkapkan perasaan Mas Fadil kepada bagian dari Mas Fadil yang masih memiliki rasa percaya diri? Mungkin emang seharusnya tuh aku lebih aware sama diri sendiri ya, lebih sedang sama diri sendiri, nggak pernah sih yang barusan tadi kan mungkin bukan orang lain yang ngomong kan, diriku sendiri yang ngomong, yang dimana secara nggak langsung aku aslinya percaya diri, cuman ya itu karena overthinkingku, karena aku terlalu memikirkan hal-hal negatif, diriku nggak pernah lihat sisi positifnya. Jadi mungkin secara nggak langsung, jadi mungkin gimana ya, ternyata aku emang percaya diri, aku terlalu memikirkan hal yang buruk di diriku sehingga pernah pandang negatifnya, nggak pernah pandang positifnya. Seperti Mas Fadil itu sebenarnya masih punya pikiran tentang percaya diri ya Mas, nggak sejak itu dalam menjudge diri sendiri. Oke, baik Mas Fadil boleh terus ke kursi. Jadi tadi kan Mas Fadil udah mengatakan di kursi kosong ya. Perasaannya gimana setelah melakukan teknik tersebut? Lebih lega sih, lebih kayak ya bisa membawakan apa yang aku rasain, dan gimana aku mau pernah cerita ke orang lain juga, gak berani cerita ke orang lain, jadi kayak lebih peluang aja itu sih. Jadi Mas Fadil itu sebenarnya masih punya rasa percaya diri yang Mas Fadil juga punya kesadaran karena Mas Fadil itu nggak perlu mendengarkan omongan orang lain, jadi ya Mas Fadil itu sebenarnya punya banyak
banyak bakat, punya banyak kelebihan ya. Kayak tadi bisa volley, bisa apa lagi tadi, badannya bagus, terus ganteng kok Mas Fadil tuh. Nah, Mas Fadil udah berusaha diri ya. Nah, konseling kali ini apakah sudah bisa buat Mas Fadil juga atau belum? Mungkin lebih better dari Biasa ya. Jika ada yang ingin dikonsultasikan lagi, mungkin kita bisa jadwalkan di hari lainnya Mas, sesuai kesepakatan kita ya, Oke. Kita sudah ada di sesi akhir konseling. Saya mau ucapkan terima kasih karena Mas Fadil sudah mau terbuka, sudah mau meluangkan perasaan dan tidak canggung dalam melakukan konseling ini. Oke, Mas Fadil, kita tutup sesi konseling ini dengan berdoa. Karena tadi kita membukanya dengan berdoa juga, mari kita tutup dengan berdoa. Oke, Mas Fadil, konseling selesai ya Mas Fadil bisa pulang. Seperti tadi yang saya katakan, mungkin kalau misalnya yang bisa dikonsultasikan lagi, kita jadwalkan di hari berikutnya Mas. Oke, Mas Fadil, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Iya, hati-hati di jalan. Bahagia selalu Mas Fadil. Ya. Oh iya, mari masuk Mas Fadil. Oke, iya, mari masuk Mas Fadil. Silakan duduk Mas Fadil. Oke, udah jadi bahagia ya Mas Fadil ya. Ya lebih enakan juga. Gimana kabarnya Mas Fadil? Alhamdulillah lebih baik, semakin baik sih ke depannya. Masih aktif ininya, volley-nya. Masih sih, kemarin berlomba juga dan dapat juara. Alhamdulillah. Itu ajang apa Mas? Enggak sih, cuma event turnamen biasa doang di kabupaten gitu. Wah, keren Mas Nadir. Jadi gimana nih Mas? Udah bisa menikmati hari-harinya? Udah bisa ya diri sendiri? Mungkin lebih better lah, lebih kayak bener sih. Aku nggak boleh ngomong, nggak boleh mikirin kata orang. Jadi udah jadi dirimu sendiri, lebih sayang sama dirimu sendiri, lebih percaya diri sama dirimu sendiri, lebih aware sama dirimu sendiri sih. Oke. Tadi Mas Nadir sudah bisa mengatasi ya Mas masalah yang kamu alami saja. Oke, syukurlah Mas Nadir sudah bisa menerima, sudah bisa mencintai diri sendiri. Bener itu hebat loh, bisa. Oh ini bisa. Apalagi kemarin? Konten di lapangan. Nonton tuh, lagi viral ya sekarang ya konten gitu ya. Keren banget. Oke, Mas Fadil, sudah baik ya Mas, sudah bisa mencintai diri sendiri dan saya juga ucapkan terima kasih karena Mas Fadil sudah bisa menerima diri sendiri. Saya juga mengucapkan banyak banget saya juga nyampe. Saya sangat approve banget sama Mas Fadil udah bisa percaya diri ya Mas. Sekarang apalagi kemarin habis menang, terus sekarang sudah nonton yang mana saya lihat kontennya Mas Fadil. Oke, jadi cukup ya Mas konselingnya mungkin. Ini kalau ada apa yang ingin ditanyakan, kapan waktu bisa dikonsultasikan ke saya selalu membuka pintu ruangan ini untuk Mas Fadil. Mungkin saya juga mau mengucapkan terima kasih tanpa adanya konseling ini. Mungkin kayak masih saya terpuruk ya, masih kurang percaya diri, masih enggak sayang sama diri sendiri juga, masih mungkin banyak pikirannya yang hal-hal yang nggak perlu dipikirin. Saya mengucapkan terima kasih atas jadwalnya.